Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif. Pengarang kitab ini mengatakan min arkanil haji, salah satu rukun haji. Apa? At-tawafu bil baiti, yaitu tawaf di sekitar Ka'bah, atau bahasa lainnya mengelilingi Ka'bah. Ai tawaful ifadah. Yang dimaksud tawaf di situ adalah tawaf ifadah. Nanti tawaf terbagi jadi 3 Pak ya. Tawaf kudum sunnah, tawaf tawaf ifadah wajib, tawaf wada. Nah ini nanti akan dibahas apakah dia wajib ataukah sunnah. Tawaf yang menjadi rukun haji kata Imam Hisni adalah tawaf ifadah atau yang disebut dengan tawaf rukun. Lil ijma' ala annahul murad fi qaulihi ta'ala. Ketetapan tersebut berdasarkan ijma' para ulama, berdasarkan konsensus ahli hukum, bahwa yang dimaksud di dalam surat Al-Hajj ayat 29 adalah tawaf ifadah. Apa bunyi surat Al-Hajj ayat 29? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka berkeliling di sekitar Ka'bah. Nah, berkeliling bahasa Arabnya apa? Tawaf. Hendaklah mereka bertawaf, melakukan berkeliling di sekitar Ka'bah. Wali hadis haidi Sofiyata, dan juga berdasarkan hadis tentang haidnya Sofiyah. Qala al-qadi mengatakan, walaysa bainal muslimina khilafun fi wujubi, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin tentang kewajiban melaksanakan tawaf. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu rukun haji yang berikutnya, yaitu tawaf. Jadi tawaf itu diambil dari kata tofa yatufu, taufan, yang artinya berkeliling. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Malaysianya pusing-pusing. Iya. Saya waktu itu satu halakoh waktu di pesantren. Satu halakoh sama orang Malaysia. Kita murojaah bareng bab haji. Kata orang Malaysia, Saiful, salah satu syarat haji atau salah satu rukun haji adalah pusing di sekitar Ka'bah. Waduh. Saya jadi berpikir, berarti kalau nggak pusing nggak sah haji kita, Pak. Kemarin saya haji kayaknya nggak pusing dah. Ya, kita bercandain teman kita ya, orang Malaysia begitu. Nah, jadi orang Malaysia itu bilang keliling itu pusing-pusing. Pernah saya mau ke pasar juga, ketemu teman orang Malaysia, Saiful, mau kemana? Mau ke pasar. Oh, mau pusing-pusing nggak? Pusing-pusing. Pusing-pusing ke? Iya, masa keliling gitu ya. Keliling pasar, cari barang. Ya. Jadi salah satu rukun haji adalah tawaf, berkeliling di sekitar Ka'bah. Bahasa Malaysia tadi apa? Pusing-pusing. Kita Pak kalau sama orang Malaysia suka bercandain mereka ya. Kayak misalkan bahasa Malaysianya ambulan apa Pak? Ada yang tahu nggak? Bahasa Malaysianya ambulan itu kereta kematian. Wow, sadis banget Pak ya.
kereta kematian. Wah. Bahasa Malaysianya kulkas apa? Peti sejuk. Ya, peti sejuk. Simpul. Apa di sini ada peti sejuk? Kulkas maksudnya. Peti sejuk. Apalagi rumah sakit. Bahasa Malaysianya apa? Rumah sakit apa? Dokter kandungan gitu. Dokter korban lelaki. Korban lelaki. Gak tahu saya nih bercandaan apa emang beneran ini ya. Iya. Ya, cuman bahasa Malaysia itu lucu Pak ya. Lucu. Seneng kita sama bahasa Malaysia itu. Saya punya juga teman orang Thailand Pak waktu di pondok itu ya. Namanya Sobri, Kana, sama satu lagi siapa tuh? Dia punya dua nama Islam sama nama Thailand. Nama Thailandnya Kitipum. Waduh. Kitipum. Wah, nama Arabnya siapa saya lupa itu. Saya punya juga teman orang Cina waktu di pondok itu. Sinjuang ya. Nama Arabnya Abu Bakar. Nama Cinanya Ma Yuwiliang. Susah Pak. Ma Yuwiliang. Ada lagi Abdullah Ma Yumtang. Ma Yumtang. Itu biasanya orang Cina yang depannya Ma itu marga Pak. Yang depannya Ma itu biasanya orang Islam. Karena Ma itu Muhammad ya. Ada juga yang marganya Mo. Nggak tahu Ma apa Mo. Ya, sama atau beda begitu ya. Ada juga orang Inggris teman saya, namanya Uwais. Wow, Inggris namanya Uwais. Itu yang disebut dengan pondok internasional. Dari semua negara ada, Pak. Sekarang di Indonesia banyak orang bikin pondok internasional. Orang lokal semua isinya. Betul ya? Pondok pesantren internasional atau sekolah internasional. Ya, orang-orang Indonesia juga yang sekolah. Kirain dari berbagai macam negara. Ada orang mau bikin nama itu sekarang gak mikir-mikir dulu, Pak. Yang penting viral, keren. Ai tawaful ifadah. Yang dimaksud tawaf rukun di sini adalah tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah itu dilaksanakan setelah kita pulang wukuf di Arafah. Di Arafah tanggal 9. Malam harinya kita berangkat, Pak, menuju Masy'aril Haram yang berada di Muzdalifah. Kemudian melontar Jumroh Aqobah, kemudian baru pergi ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf ifadah. Sebetulnya ngaji haji ini pusing, Pak, kalau belum pernah haji. Ya, belum ada gambaran Masjidil Haram seperti apa, Ka'bah letaknya sebelah mananya, kemudian tawaf itu bagaimana tata caranya. Mina di mana, Muzdalifah di mana, Arafah di mana. Kalau belum ada gambaran kayaknya agak sulit, Pak ya. Makanya saya ngajarin anak santri di rumah bab haji, pertama saya visualisasikan, saya gambar dulu, Pak. Dari Mekah ke Mina jaraknya sekian, dari Mina ke Muzdalifah sekian, Muzdalifah ke Arafah sekian. Sudah divisualisasikan, baru kita praktek. Biasanya kita praktek haji itu setiap lebaran haji. Ya, di hari tasyrik, sebelum motong kita praktek manasik haji dulu. Kita bikin Ka'bahnya, Pak. Bener, kita bikin Ka'bah. Bikin Ka'bahnya, terus kelontar jumrohnya, jalannya, terus tempat wukufnya yang di restoran Kartini itu yang lapangan luas. Ya, jalannya lumayan jauh itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu namanya tawaf ifadah. Tawaf yang dilakukan setelah wukuf. Wukuf, Muzdalifah, Mina, kemudian tawaf ifadah di Masjidil Haram. Beda sama tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf kedatangan. Ketika kita masuk Mekah, maka disunahkan untuk langsung
ke Masjidil Haram sebelum kita ke hotel. Jadi sebelum ke hotel kita ke Masjidil Haram, tawaf kudum dulu Pak. Tawaf kedatangan, itu hukumnya sunnah. Masuk Masjidil Haram, tawaf 7 kali, udah baru keluar lagi ke hotel. Itu namanya tawaf kudum. Siapapun yang masuk Mekah, itu sunnah tawaf kudum. Masuk Mekah mau umroh, masuk Mekah mau dagang, masuk Mekah mau bisnis, apapun itu, masuk tawaf kudum sunnah. Nah kemudian ada yang ketiga namanya tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf pamitan karena mau keluar dari Mekah, ya. Nah itu terakhir tuh. Jadi ketika jamaah haji akan pulang ke Indonesia atau akan berangkat ke Madinah, maka sebelum meninggalkan Mekah diwajibkan untuk melakukan tawaf wada. Makanya jamaah haji atau jamaah umroh nanti persiapan Pak, barang-barang udah masuk ke bis semuanya dan lain sebagainya, udah siap-siap. Kemudian pergi ke Mekah untuk tawaf wada, langsung naik bis pulang, begitu ya. Karena tawaf pamit, tawaf untuk meninggalkan kota Mekah. Berarti tawaf ada berapa? 3. Pertama tawaf ifadah. Hukumnya apa? Wajib karena merupakan rukun haji. Yang kedua tawaf kudum, hukumnya sunnah. Yang ketiga tawaf wada, hukumnya wajib. Tapi di dalam kitab ini Pak, ini di sini disebutkan uniknya. Menurut Al-Imam Ahmad bin Husain, tawaf wada hukumnya sunnah. Artinya apa? Artinya ketika Bapak ingin keluar dari Mekah, entah pulang ke Indonesia atau ada urusan di daerah mana di Saudi, tidak perlu untuk tawaf wada. Langsung saja keluar. Karena hukum tawaf wada menurut Imam Ahmad bin Husain hukumnya sunnah. Ini saya pernah praktekin Pak. Saya waktu keluar dari Mekah saya nggak ikut tawaf wada ya. Karena waktu itu saya ada halangan. Ya. Jadi jamaah yang lain pada tawaf semua, saya nunggu di hotel depan bis. Langsung keluar pulang nggak ikut tawaf. Waktu itu saya ada halangan apa saya lupa. Istri saya kecapean. Saya nungguin istri saya karena waktu itu ketika umroh sedang hamil. Ya. Saya tungguin kalau nggak salah. Ya sudah akhirnya kita nggak tawaf wada. Nah jadi seperti itu. Kita kembali ke tawaf ifadah. Apa landasan hukum tawaf ifadah? Dikatakan sebagai tawaf rukun lil ijma' ala annahul murad fi qoulihi ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq. Dalilnya adalah ijma' terhadap surat Al-Hajj ayat 29. Ijma itu dalil ketiga apa ya dalam Islam ya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas ya. Dulu di zaman Nabi dalil itu cuma 2. Quran, hadis, selesai. Tapi setelah Nabi wafat, para ulama membuat ijma. Para sahabat para sahabat yang membuat ijma gitu sebagai kesepakatan kaum muslimin. Karena kalau nggak dibuat ijma bahaya Pak. Orang-orang bisa menafsirkan Al-Quran semaunya saja ya. Nah, maka landasan yang ketiga adalah ijma, kesepakatan para ulama terhadap satu hukum. Jadi kalau kita nyari hukum di Al-Quran nggak ada, cari di hadis. Di hadis nggak ada, maka cari di ijma. Di ijma nggak ada karena masalahnya masalah kontemporer seperti zaman sekarang. Maka kita punya satu dalil lagi yang disebut dengan qiyas. Qiyas ini penting Pak, karena kalau nggak pakai qiyas, nggak pakai analogi, maka hukum Islam itu sangat sempit. Hukum Islam itu tidak relevan di beberapa tempat. Contoh deh masalah zakat. Di zaman Nabi zakat hanya menggunakan kurma,
gandum dan kismis, Pak. Itu saja, ya. Nah, sekarang di zaman kita yang mana kita ini orang Indonesia, kita zakatnya pakai apa? Bid'ah itu, Pak. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Nah, itulah ya peran kias di sana terlihat sangat bermanfaat. Jadi Imam Syafi'i berijtihad, yang dimaksud kurma, gandum dan kismis adalah makanan pokok. Itu ilatnya. Pertanyaannya di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Maka zakatnya pakai beras. Yang jagung, zakatnya pakai jagung. Yang makanan pokoknya apa lagi? Sagu, maka zakatnya pakai sagu. Itulah peran kias di sana, Pak ya. Itu dalil yang disepakati oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. 4 mazhab sepakat itu, Pak. Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, di luar 4 mazhab, nah itu ada yang mempermasalahkan qiyas seperti Al-Imam Ibnu Hazm Ad-Dhahiri, enggak pakai qiyas. Ada yang mempermasalahkan ijma seperti Syekh Ibrahim An-Naddam, kalau nggak salah namanya Ibrahim. Itu orang Mu'tazilah dan beberapa orang Syiah, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dalilnya kata Syekh Al-Hisni adalah ijma bahwa yang dimaksud Al-Hajj ayat 29, wal yattawafu bil baitil atiq, hendaklah mereka berkeliling Ka'bah. Yang dimaksud keliling di situ adalah tawaf ifadah, tawaf wajib. Wali hadis haidi Sofiyah, begitu pula dalilnya dalil hadis, yaitu kisah tentang haidnya Sofiyah. Qala Qadi Husain mengatakan. Jadi dalam mazhab Syafi'i kalau disebut Qadi Husain ya. Qadi Husain, Qadi. Wa qala al-Qadi walaysa bainal muslimin khilafun fi wujubi. Tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin bahwasanya tawaf ifadah adalah tawaf yang wajib hukumnya. Semua kaum muslimin sepakat, Pak ya. Summa lit tawafi wajibatun la budda minha. Kemudian tawaf memiliki beberapa poin atau beberapa hal yang harus dilaksanakan. Minha, yang pertama, at-taharatu anil hadasi wan najasi fil badani wasyabi wal makan, yaitu bersuci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Suci juga dari najis, baik najis yang ada pada badan, pakaian ataupun tempat. Jadi pakaian, badan, tempat harus suci dari najis. Jadi ketika Bapak tawaf, Bapak harus punya wudu. Ketika Bapak tawaf, Bapak tidak boleh membawa najis, baik dibawa oleh badan, dibawa oleh pakaian atau pada tempatnya, ya. Cuman ada satu najis yang dimakfu, kata para ulama. Apa? Yaitu, mohon maaf, tai burung. Ya. Bapak yang pernah haji, pernah umroh, itu burung ikut tawaf juga, Pak, kalau kita lagi tawaf ya. Banyak sekali burung, Pak, di sekitar Ka'bah itu. Cuman yang luar biasanya itu burung tidak pernah lewat atas Ka'bah, nggak pernah. Itu burung kerjaannya keliling di situ, terbang kemana gitu, ntar ke situ lagi. Coba Bapak perhatikan, itu tidak ada yang melewati di atas Ka'bah, semuanya hanya terbang di sekitar Ka'bah. Terkadang burung itu mengeluarkan sari-sari kehidupannya. Cerut. Ya, Bapak lagi tawaf, kebetulan lagi doa, mukanya ke atas, ya Allah berikan saya rezeki, pluk, wah itu rezekinya. Ya, pertanyaannya, bagaimana hukum tai burung yang terbang di sekitar Ka'bah? Para ulama mengatakan makfu, itu najis tapi dimaaf.
Artinya apa? Kalau bapak sedang tawaf, lanjutkan tawafnya. Kalau sedang sholat, lanjutkan sholatnya. Tidak jadi masalah. Ya. Itu yang dimaaf, yang dimaaf adalah najis tai burung. Mohon maaf, saya agak jorok kalau tai manusia nggak dimaaf. Kejadian Pak pernah, nggak tahu dol, nggak tahu bagaimana Pak. Depan Ka'bah, mohon maaf, ada kotoran manusia. Waduh, ini jamaah ribut kan. Akhirnya manggil petugas, langsung dikasih pembatas, dibersihin sama petugas. Wow. Kita resep Pak kalau ngelihat petugas-petugas kebersihan itu. Gesit-gesit ya. Jurus-jurus ninja itu apa itu? Serot, serot. Ya, cepet banget mereka itu. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kotoran manusia enggak makfu. Artinya apa? Bapak terkena najis yang tidak makfu di sana seperti kotoran manusia dan lain sebagainya, maka Bapak harus keluar dulu untuk membersihkan najis itu. Falau ahdatsa fi asna'i tawafihi. Kalau seandainya seseorang berhadas saat dia tawaf, bagaimana hukumnya? Lazimahul wudu. Maka dia wajib wudu. Wajib keluar dari tawafnya. Baru tawaf 3 kali buang angin. Akhirnya dia batal wudunya lalu pergi ke kamar mandi. Cuman kamar mandinya, ya Allah Pak, belum lagi desek-desekannya, belum lagi pintu ini kalau ditutup, pintu itu ditutup, kita diarahin kemana, nyari-nyari mana pintu yang kebuka. Ya, bisa setengah jam kita itu wudu buat balik lagi ke tawaf kita. Makanya sebagian orang cari cara singkat. Wudu pakai air zam-zam, nggak boleh itu Pak, haram itu. Ya, itu ada bacaannya. Zam-zam lisyurbi. Zam-zam ini khusus buat minum, jangan dipakai macem-macem. Ya, pakai wudu di situ, jangan. Ya. Nah jadi seperti itu. Cari kamar mandi, cari tempat wudu. Ya bangsa setengah jam itu Pak ya. Balik lagi. Ketika balik lagi melaksanakan tawaf, apakah harus diulang dari awal? Apakah cukup dilanjutkan? Kata Imam Hisni, wa yubna atau wa yabni ala sahih. Dia melanjutkan tawafnya dan tidak mengulang dari awal. Jadi kalau yang pertama sudah dapat 3 putaran, maka tinggal dilanjutkan Pak. Dilanjutkan di tempat yang dia keluar. Ya, dia keluarnya di rukun Yamani, maka lanjut di rukun Yamani. Keluarnya di rukun Iroki, lanjut di rukun Iroki. Begitu ya. Lanjut. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Beda sama sholat. Kalau sholat putus di tengah jalan, maka harus diulang. Ya, Bapak udah sampai rakaat ketiga sholat isya nih. Rakaat ketiga, ya Allah mules banget lagi ya. Akhirnya batal tuh. Wudu dulu, ulang dari awal. Gak boleh lanjut kayak tawaf, nggak ada. Ya, ada hadisnya, memang ada hadisnya, tapi itu ya tadi perbincangkan lah ya. Wakila yajibul istinaf, tapi ada sebagian ulama lagi yang berhati-hati. Sebagian ulama mengatakan wajib diulang dari awal. Ini agak repot juga Pak. Kalau kita ngulang dari awal, mending baru dapat 3, udah dapat 6. Kita ngulang dari awal, itu tawaf. Kalau kita tawafnya deket dan nggak kondisi normal, nggak desek-desekan, itu 15 menit Pak. 7 putaran itu kurang lebih 15 menit kalau deket. Kalau enggak sesak, enggak dempel-dempelan seperti ketika haji ya. Karena saya pernah Pak tawaf dekat Ka'bah sama tawaf di lantai 3. Jalan kaki lagi, anak muda ya enggak. Saya pengen ngitung, tawaf dekat Ka'bah lancar 15 menit. Di lantai 3, Masya Allah 1 jam 10 menit saya tawaf. 1 jam 10 menit. Kalau yang tengah-tengah 45 menit. Ya. Nah, itu kalau dalam kondisi, ya tergantung kondisinya juga ya. Pak Haji Rizal sering tuh. Wah, kondisi kosong nyobain di Pak Haji ya pernah ya. Kondisi rame, desek-desekan di atas bawah lantai 2, 3, 1.
Cuman kalau udah tua mah jangan suka nyoba-nyobain, Pak. Udah dah, apa kata orang aja dah. Dulu soalnya saya haji lagi saking seger-segernya, umur 21 22 saya cobain semua toab di setiap lantai. Mikot umroh juga saya cobain semua. Di Tanim, di Masjid Aisyah saya cobain. Yang kedua saya apa? Yang kedua yang paling jauh kan Hudaybiyah ya. Jirona. Jirona itu yang Jirona yang tengah-tengah ya. Hudaybiyah paling jauh ya nggak salah ya. Ah, itu kita cobain semua itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan mekanisme tawaf, tata caranya, ya, di mana harus memulainya, kemudian apa sunnah-sunnahnya, ketika sampai rukun Yamani apa bacaannya, rukun Iraqi apa, ketika sejajar dengan multazam apa, Hajar Aswad bagaimana, insya Allah karena masih panjang pembahasannya kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Seperti biasa sebelum ditutup barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik tadi Rasul Islam kan takbiran dari orang yang sudah bersuami istri ya. Cuma dalam ini saya bertanya tentang takbiran yang berkaitan dengan pemasangan sosial dan kronis lah bahasanya. Salah satu contoh misalnya waktu saya di mana di itu ada seorang mahasiswa melakukan sesuatu yang tidak diubah di depan di situ ya, melakukan ini seperti tidak malu dan orang juga bisa membayangkan kalau mereka sudah laki-laki perempuan itu di depan itu bisa lebih mahal lagi kan mungkin berzina barangkali salah. Ini berkaitan dengan tadi, ini salah satu contoh saja. Dan saya merasakan satu keresahan dengan kondisi masyarakat sekarang. Saya lagi berpikir bagaimana memecahkan masalah ini sebenarnya. Walaupun saya masih tidak binafsi dalam keluarga saya. Nah ini masalah ini, bagaimana tarbiyah yang dilakukan Rasulullah itu berkaitan dengan ada ayat Tuhan mengatakan walau anna